Baik Bapak Saudara makan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, mulai dari sombong, dengki, riya, itu yang inti-inti. Dari situ nanti muncul penyakit. Nah, nanti penyakit ini kalau nyampe di ulamanya ketipu. Nyampe di ahli ibadahnya takjub. Nyampe dia orang yang berharta karena dia sedikit beramal udah merasa gimana gitu. Maka Imam Ghazali menulis bab khusus judulnya Zammul Ghurur atau Al-Maghrur, ya. Celaan bagi orang-orang yang terpedaya. Ghurur artinya tipu daya, maka maghrur orang yang terpedaya. Kalau di dalam Al-Quran surat Luqman misalnya ada dua tipu daya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu tertipu, tersilaukan oleh dunia. Jadi ghur itu secara harfiah itu bisa diartikan tersilaukan. Maka Nabi menyebutkan di akhirat nanti beliau bisa mengenal umatnya karena ghurran muhajjalin, karena ada pancaran yang menyilaukan dari bekas wudhu. Maka al-ghurur orang-orang yang tersilaukan, al-maghrur orang-orang tersilaukan oleh dunia. Saya nggak tahu bahasa anak mudanya, nggak tahu apa sekarang, tapi bahasa bakunya kira-kira begitu, ya. Sepertinya sudah jarang dipakai, ya, tersilaukan jarang, ya, kayak lagu-lagu lama, ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya dalam surah Luqman, ya, ayat 22 apa 23 itu, atau 30-an, ya. Janganlah engkau terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Lalu di ujung ayat ada kalimat yang penuh misteri. Janganlah kamu tertipu billah, dengan Allah, al-ghurur, dengan tipuan. Janganlah tipuan itu memperdayakan kamu karena Allah, dengan Allah. Ini maksudnya agak rumit, ya. Maka oleh Imam Mujahid itu menjelaskan ini tipuan pada ulama, pada ahli ibadah dan lain sebagainya. Apa maksud dari ghurur? Kata Imam Ghazali, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Cenderungnya diri kita ila ma yuwafiqul hawa, kepada apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Wa yamilu ilahi tab'u an syubhatin wa khid'atin nasyaitan. Dan ada kecenderungan kepadanya secara tabiat terhadap apa? Syubhat dan khid'ah. Jadi syubhat ini nggak digunakan untuk istilah nge-branding ustadz yang jadi musuh kita. Kan sekarang begitu, ya. Nggak cocok tulis ustadz syubhat, ya, dai syubhat. Nih beliau nih ustadz syubhat ini. Nggak itu. Syubhah itu dari kata syabaha, artinya samar, mirip gitu, agak samar-samar, entah halal entah haram gitu. Kalau di sini entah benar entah salah. Wa khid'ah, dan tipuan minasyaitan, daripada syaitan. Jadi kecenderungan diri kepada dua hal. Pertama, keinginan hawa nafsu. Yang kedua, godaan-godaan, tipuan-tipuan syaitan. Jadi dua. Maka kalau orang bertanya, kok masih ada maksiat bulan puasa? Kan setan sudah dibelenggu.
Dibelenggu itu dengan lapar. Kalau malamnya makannya dibalas dendam, ya sama aja. Terus siang-siang kok masih ada maksiat. Kenapa? Karena kalaupun setan dilemahkan, kita masih punya hawa nafsu yang tersisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan binasa, yang di sisi Allah pasti kekal. Maka kita harus memilih menjadi hamba yang di sisi Allah. Salah satunya Allah menyebut para syuhada, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, berjuang, syuhada, itu mati, hilang. Bal ahya'un inda rabbihim. Ada kata indahnya. Tapi mereka hidup indah di sisi Allah. Kalau di sisi Allah berarti baqin, mereka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'indallahi khair. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, ya. Kalau kita yang sering baca surah Al-A'la ayat 17, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nanti orang-orang nanya, Allah kan kekal, kok ada yang kekal selain Allah? Iya, selain Allah itu kekal karena dikekalkan di sisinya. Jika tidak, maka dia tidak kekal. Imam Al-Ghazali, karena beliau pernah mengalami lama bab terpedaya ini, maka beliau bisa cerita, dan ceritanya detail. Di dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 bab Kitabul Muhlikat, itu bagian belakangnya. Bahkan beliau nulis kitab sendiri, ya, Al-Maghrurun, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Imam Sya'rani jadi Tanbihul Mughtarrin. Artinya sama, peringatan terhadap orang-orang yang terpedaya. Siapa saja yang terpedaya pertama kali, ternyata ini mengagetkan. Yang bisa terpedaya di jalan Allah ini ketika hidup di dunia ini adalah ulama. Ulama secara harfiah. Apa arti ulama secara harfiah? Orang yang berilmu, intelektual, baik intelektual dalam keagamaan, apalagi dalam hal yang bukan berkaitan dengan keagamaan. Kalau zaman corona gini, bisa jadi prokes-prokes yang dibuat sekarang itu bagian dari tipu daya, Pak. Anak-anak sekarang boleh nggak ke masjid umur di bawah 15 tahun? Dilarang loh di banyak masjid. Di sini dilarang juga. Maaf ya Pak Dokter, ya. Ini kita punya paradigma beda nih. Kalau kita mati 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, siapa yang isi masjid kita? Anak-anak kita larang ke masjid, terus mereka main gadget di rumah. Betul, secara fisik sehat, secara batin sehat nggak dia? Dan ahli-ahli kedokteran udah sepakat bahwa anak kecil itu justru nggak rentan kena corona, malah aman kebanyakan. Paling semalam udah sembuh gitu. Imunitas mereka kuat. Oh, nanti di rumahnya ada orang yang ini. Itu bisa diatasi sebenarnya, ya. Anak-anakku cepet, tinggal dimandiin aja beres, Pak. Anget. Nggak, itu canda aja saya. Maksudnya gini, ini betul-betul fitnatul Dajjal itu sudah muncul. Kekacauan Dajjal itu. Apa Dajjal? Yang benar salah, salah benar. Sekarang orang dengerin cuma dokter, nggak mau dengerin ulama. Saya
pernah beberapa kali ke tempat yang kalau kita masuk ke masjid itu tegang, Pak. Mulai dari ketemu satpamnya nggak ada assalamualaikum, udah kita pakai kopiah ya, pakai kopiah, portalnya ditutup. Mau kemana? Gitu Pak nanya. Loh, ada masjid orang pakai kopiah, mau kemana coba? Begitu nanyanya, sok-sok galak. Tapi dia korban kan, karena dia disuruh oleh mungkin pengurus atau apa. Kasihan. Minimal assalamualaikum kek, ya. Kalau enggak ya selamat malam kek. Kalau ngomong assalamualaikum, mau kemana? Orang udah pakai kopiah mau ke gereja, hah? Ya kayak gitu. Nanti masuk tegang lagi Pak. Ada ya kalau ya di depan tadi kan yang ngecek apa? Cek suhu badan biasalah, nggak horor-horor banget wajahnya ya. Ntar sebelum sholat pengumuman lagi, pengumumannya panjang, panjangan pengumumannya daripada ceramahnya. Ceramah 10 menit bacain prokes. Masya Allah, salah satunya apa yang bikin saya sedih? Anak-anak di bawah 15 tahun dilarang ke masjid. Ya, terlalu bahaya ini. Kalau umur 12 ke bawah, 11 ke bawah dilarang boleh lah. Tapi kalau umur 13, 14, 15 ini anak-anak SMP ya. Waduh, gawat ini Pak. Ngapain mereka di rumah? Nonton, main gadget, YouTuber, nge-game ini yang paling gawat ini. Mereka udah bisa top up loh Pak. Top up game itu bikin candunya luar biasa. Seorang ibu-ibu nanya ke kita, Ustadz gimana caranya anak saya kalau malam-malam jam 2 kalah game, palanya dibentur-benturin. Nah, kita mau jawab gimana Pak? Kalau kita mau bilang salah kamu kan gak mungkin juga. Dia mau cari solusi sama kita. Nah, kita tenang-tenangin aja. Dan itu jadi problem. Hari ini problem besar ini. Ini ketipu juga nih Pak. Ilmu kedokterannya membuat kita jauh, anak-anak kita jauh dari masjid. Oh ini prokes Ustadz. Kaku amat sih. Ustadz gak kaku-kaku amat ya. Nah inilah apa ketipu daya. Nah, sekarang kita masuk ke yang Imam Ghazali alami. Firqatun ya. Pertama kelompok ahli-ahli intelektual dari kalangan ahli agama yang mereka sangat menguasai teori-teori hukum, dalil-dalil dan segala macam. Apa kata beliau? Firqatun ahkamul ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah wa ahmalu tafaqqud al-jawari wa hifdhaha 'anil ma'asi. Kaum intelektual yang keblinger, kalau kita terjemahin, yang sibuk ngurusin apa dalil-dalil akliyah, filosofis, lalu dia membiarkan dirinya terpapar oleh maksiat. Ada kan kaum intelek? Nah ini yang mungkin disebut liberal itu, ya barangkali ini. Waghtarru bi'ilmihim, mereka tertipu oleh ilmu mereka. Wa dhannu annahum indallahi bimakan la yu'azzibu mithlahum. Mereka mengira ilmu mereka membuat mereka naik di sisi Allah, tetapi Imam Ghazali mengatakan waghtarru bi'ilmihim. Jadi ternyata ilmu bisa bikin kita ketipu. Ilmu yang kita punya itu bisa bikin kita ketipu, Pak. Jadi orang-orang ini ilmu intelektualnya bagus, tapi tidak membuat dia menjaga dirinya dari maksiat. Akhirnya ya seakan-akan mencari celah menghalalkan yang haram. Lain ceritanya kalau orang yang terjebak kepada yang haram dan dia mengatakan itu haram, itu nggak ada masalah. Ini seakan-akan mencari pembenaran terhadap maksiat yang dilakukan, dan itu saya nggak usah contohkan, banyak Pak, banyak.
Pernah dengar nggak dulu kaum intelektual yang menyebut dirinya intelektual muslim lalu mencarikan dalil bolehnya homoseksual? Dalilnya apa? Al-Quran juga, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diberi hiasan kepada manusia untuk ada rasa cinta cenderung kepada perempuan. Ini dalil lesbi gitu. Kenapa? Manusia suka perempuan. Manusia kan ada laki ada perempuan. Maka kalau laki suka perempuan biasa, kalau perempuan suka perempuan. Nah, ini dalilnya. Siapa yang ngomong? Mereka. Kelompok-kelompok yang menggunakan dalil Quran mencari-cari. Kalau punya masalah kelainan atau penyimpangan seksual, ya bilang aja saya punya keanehan nih gitu. Gimana cara ngobatinnya? Jangan cari-cari pembenaran, ya. Orang kalau terjebak perilaku yang amoral, yang penting dia tidak menghalalkan yang dia lakukan. Itu Allah ampuni, Pak. Ini udah salah nyari pembenaran. Apalagi jeruk makan jeruk, Pak. Hombrek. Ini berbahaya ini. Udah salah masih nuduh kita munafik. Ternyata kisahnya sama dengan kisah kaum Lut. Kaum Lut itu apa kata mereka? Itu si Lut sama keluarganya kecuali bininya. Qaumun, gimana kalimatnya? Ya tatahharun bagaimana? Ya pasti kira-kira begitu. Itu kaum sok suci. Munafik kalian gitu. Jadi bahasa-bahasanya begitu. Dan kita baca persis berita ketua asosiasi hombreng-hombreng itu ngomong apa? Kalian yang tidak menerima keberadaan kami munafik. Itu ngomong di berita dulu detik.com, saya masih ingat. Akhirnya flashback. Oh, ternyata itu berulang aja. Memang sejarah itu berulang terus, Pak. Berulang terus ya. Lain nama kemayu, Pak ya. Ada anak-anak kemayu tapi dia normal sebenarnya. Ya agak lemah gemulai aja. Ini kekar-kekar, makanya jangan heran. Di fitness, tempat-tempat fitness, loh kok banyak yang begitu, kita heran juga. Bener ya? Jadi mereka mengira kalau yang sosok maskulinnya tinggi, badannya keren, nanti disukai oleh yang laki-laki, tapi yang lemah gemulai itu. Nauzubillah ya. Kalau menyadari ini salah, bilang aja salah. Siapa tahu Allah mengampuni. Gak usah cari pembenaran di Quran, gak usah salahkan orang lain yang mengkritisi dia sebagai orang munafik, ya. Annal ilma innama yuradu li ma'rifatil halal wal haram. Ilmu fikih tujuannya apa? Mengetahui halal dan haram. Kemudian ilmu agama semua tujuannya adalah mengetahui akhlak yang baik, akhlak yang buruk, perihal yang baik, perihal yang buruk. Tapi orang ini tambah ilmunya ya tambah kebelinger. Nah ini kemudian kalau kita lihat, ada nggak di kalangan umat terdahulu yang seperti ini? Ada. Imam Ghazali mencontohkannya dengan surat Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut Taurah, ya, perumpamaan orang yang memikul ilmu tentang Taurat, tsumma lam yahmiluha, tapi tidak diamalkannya, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti himar keldai, ya, yang memikul asfar. Asfar itu warakat, karatis, lembaran-lembaran yang berisikan lembaran Taurat, ya. Apa kata Imam Ghazali? Fa ayyu khizyin a'zamu min at-tamtsil bil himar. Perumpamaan manakah yang lebih parah daripada orang disebut sama dengan himar, ya.
Ini kelompok yang keblinger. Kita sebut tadi apa? Ya, kalau sekarang liberal kali Pak ya. Tapi sekarang imam liberalnya kan udah tobat Pak. Ngaji kitab Ihya tiap hari. Ya, imam liberalnya udah tobat. Ya, ditanya dia sama orang, Gus, dulu kok ente liberal gitu, kira-kira gitu. Jawaban dia apa? Dia jawab dengan jawaban Imam Ghazali di awal kitab. Jadi di awal kitab ini jadi Ghazalian beneran Pak. Saya nggak tahu hati-hatinya, teman saya secara kalam beberapa video beberapa tahun yang lalu saya lihat beliau sudah serius ya. Jadi dia menukil kalam Ibnu Abbas yang menjadi inspirasi perubahan Ghazali. Al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu itu milik Allah dan ilmu itu enggan kecuali nanti akan membimbing orang yang mempelajarinya kepada Allah. Jadi walaupun orang-orang berilmu ini dia terjebak liberalisme apa segala macam, nanti dia akan terbimbing ke jalan Allah, nggak usah khawatir Pak. Barangkali mertuanya kan kiai hebat ya, tahu ya. Kayaknya basirohnya tajam, hatinya tajam, ini anak bakal berubah kok gitu kalau umurnya panjang. Dan alhamdulillah umurnya masih ada sampai sekarang kan. Dan saya senang juga, bahagia juga ngeliat, wah bener nih Imam Ghazali zaman sekarang muncul lagi nih. Udah keblinger kemana-mana balik lagi ya. Ya semoga itu sesuai lahir dan batinnya. Yang penting kalau kelompok intelektual ini salah, selama mereka masih mau murojaah, masih dekat sama guru-guru kiai, itu masih bisa balik. Masih bisa balik ya. Tapi jangan nanti samain dengan pemikiran kita Pak. Orang liberal itu kalau tobat, itu sisi genitnya masih ada. Coba genitnya beda dengan genit yang dulu gitu. Genit berpikirnya ya. Dan kawannya juga ada ya, senior saya di UIN, dulu saya kan ngajar di UIN 7 tahun. Itu senang sekali kalau ngobrol tentang kewalian. Tiap hari dia cerita sama saya tiap hari sekarang hafalin Quran Pak sekarang. Ya saya nggak usah sebut namanya lah. Artinya ada tren perubahan ya, tren perubahan. Kenapa? Karena mereka berilmu, ilmunya membimbing kepada yang punya ilmu secara hakiki siapa? Allah. Yang bahaya kita ini yang ilmunya kurang ini. Kalau udah tersesat, takutnya tambah-tambah sesat gitu. Ada firqatun ukhra, ada kelompok yang lain, dia sudah mengamalkan ilmunya secara zahir, tapi belum menerapkan ilmu itu secara batin. Maka orang ini ketat. Ketatnya bukan main. Ya jangan-jangan kalau masuk ke masjidnya dia dicuci Pak. Nah itu kelompok yang ketat ini nih. Ada kan kelompok yang begitu? Nah tapi itu besok kita bahas ahli ibadah ya. Tapi yang sekarang versi ulamanya dulu nih. Di versi ulamanya, wazabu ala ta'at az-zahirah. Mereka sudah istiqomah untuk taat yang zahir. Ini kata kuncinya. Kata wa tarkul ma'asi, dan mereka meninggalkan maksiat. Illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu anha as-sifat zamimah. Tapi kalbunya belum diurus. Akhirnya bertambah amalnya, bertambah ilmunya, minal kibri wal hasadi wariya, bertambah sombongnya, bertambah iri dengkinya, bertambah riyanya. Wa talabul ula ya, wa talabul ulu wa iradatas su'lil aqran. Dia menginginkan dia lebih tinggi. Kalau di masjid pengennya lebih tinggi posisinya, pengen dihargai, didengerin kata-katanya ya. Wa iradatus su'lil aqran, pengen orang yang dianggap saingannya hancur ya. Wa nuzara wa talabal syuhrah fil bilad wal ibad, doyan nama popularitas
Orang belum terkenal itu pengen terkenal. Orang kalau udah terkenal ada dua. Ada yang pengen nggak terkenal, tapi nggak mungkin. Ada yang tambah gila dengan popularitasnya. Nah, Imam Ghazali ini kan orang yang udah terkenal, mau nggak terkenal nggak bisa. Tapi belum bisa berhasil sekali. Zaman dulu belum ada sosmed, ada YouTube, Pak. Coba di zaman Imam Ghazali ada YouTube, waduh, gawat ya. Beliau khalwat 10 tahun di salah satu menara masjid di Syam. Ketika beliau jauhlah ke masjid-masjid, di masjid tersebut yang diajarkan kitab Imam Ghazali. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Orangnya ada di depan, Pak, botak kepalanya. Itu beliau di depan. Dia bengong, lah kitabku dibaca. Ah, itu ujian paling berat bagi Imam Ghazali. Kitab dia diajarkan di beberapa tempat, dia enggak. Apa salahnya dia bilang, gue lo Ghazali gitu ya. Kan bisa aja, Pak. Tapi dia nggak mau. Ketika dia nggak mau show up di situ, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul selamatkan Imam Al-Ghazali. Apa yang dirasakan Imam Ghazali? Ini terasa nih bagi dokter-dokter di kampus, ustadz-ustadz yang sedang populer, ya. Nanti kalau muncul dokter baru di kampus, oh itu ini saingan nih, dosen baru saingan nih. Ya. Sama. Ini dai terkenal, kalau melihat muncul dai baru yang mau naik, itu di dalam hatinya tuh ada gerundel itu, Pak. Ya, ini Imam Ghazali sendiri yang ngomong. Ya, ini pengalaman beliau. Pengalaman beliau ketika muncul orang-orang alim yang baru, itu mau dihabisin biar malu sekalian, biar nggak ambil nih wilayah gua, kira-kira gitu. Ya, maka muncullah hasad di kalangan bahkan sesama ahlus sunnah. Bisa begitu. Contohnya nih, saya sama Ustadz nih sama-sama mengajarkan ilmu fikih. Apa kata Ustadz? Ustadz, ente bukan jurusan fikih kan? Ane yang jurusan fikih, ente nggak usah ngajar. Ane aja ngajar fikih. Takut jamaah fikihnya diambil. Ini contoh. Bisa kejadian begitu nggak? Atau dia ngomong, Ustadz ngomong ke pengurus, Ustadz, Pak pengurus, ngapain ngundang Ar-Razi? Dia bukan ahli fikih. Ini contohnya, ya. Dia tuh aneh tuh, masa ngomongnya begini? Contohnya begitu. Itu akan terjadi, Pak. Imam Ghazali dulu begitu. Ternyata itu sejarah akan berulang terus. Kalau di kampus bahasanya lebih ganas, Pak. Itu dokter tamatan mana tuh? Gitu. Emang dia nulis apa? Waduh, sangar-sangar, Pak, di kampus. Lebih gawat penelanjangan intelektualnya. Ternyata sekarang orang awam juga sama kena. Itu dokter tamatan mana? Belagu amat ngomong begitu. Loh, orang pakai dalil disebut belagu. Terus yang nggak belagu gimana? Nanti dokter nggak pakai dalil dibilang, dokter apaan ente, abal-abalan, nggak tahu dalil. Giliran nyebutin dalil, serba salah sama orang begini. Dia taat, rajin ke masjid. Kalau ke masjid siapa tahu mungkin di soft pertama. Jangan-jangan mau ngambil nyerobot belakang imam. Tapi kalau dia melihat ada orang yang menurut dia nggak sefaham sama dia coba habiskan, dibunuh karakter orang itu. Ini yang disebut Imam Ghazali, ente maghrur, terpedaya. Fahaula zayyanu zawahirahum. Sebelumnya, wa talabu syuhrah fil bilad wal ibad. Karakternya apa? Suka mencari popularitas di kampung-kampung, di negeri-negeri, di pelosok-pelosok, wal ibad, dan di kalangan umat manusia. Sekarang mudah nggak, Pak, untuk cari popularitas? Mudah ya, kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Ada